Selamat datang di dunia binatang peliharaan di My Pets Adventure. Dan ini ulet Hongkong ya. Bagi banyak ibu rumah tangga, banyak yang ingin memiliki penghasilan tambahan tapi terbentur oleh keterbatasan lahan di rumah dan modal yang terbatas. Tapi ada solusi kreatif ya yang sangat efektif dengan memanfaatkan box plastik atau kontainer bekas sebagai media ternak yang tidak hanya hemat tempat tetapi juga sangat bersih, mudah dirawat, dan memiliki siklus panen yang relatif cepat, dan hasil ternaknya pun dibutuhkan untuk pakan burung, reptil, hingga industri kesehatan. Jadi bagi para ibu rumah tangga ya tidak akan kesulitan memasarkannya ke tetangga, kios pakan, ataupun pengepul. Nah, apa saja ide ternak di box plastik bekas untuk ibu rumah tangga yang cepat panen dan mudah dipasarkan? Dirangkum dari berbagai sumber, ini ada beberapa ternak ya, seperti misalnya ternak ulat Hongkong memerlukan waktu sekitar 70 hingga 90 hari hingga mencapai ukuran siap jual, tapi bisa dilakukan pemanenan secara bertahap untuk menjaga arus kas. Dengan media utama adalah dedak gantung atau polar yang diperkaya dengan pemberian sayur segar seperti daun pepaya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ulat. Agar pertumbuhannya optimal, pastikan suhu ruangan terjaga di angka 27 derajat Celcius dengan kelembapan antara 20 hingga 90%. Mempunyai pangsa pasar yang stabil dan luas, mulai dari penghobi burung kicau, pemancing, hingga peternak kroto. Nah, kalau bentuk ulet Hongkong itu kayak yang digambar ini ya. Lalu ada juga ulat Jerman atau spermworm, memerlukan waktu sedikit lebih lama, yakni 2 hingga 3 bulan untuk mencapai ukuran pakan, dan 5 hingga 6 bulan jika ingin dibudidayakan hingga tahap indukan. Perawatannya melibatkan penggunaan media polar setebal setengah hingga 1 kg pada setiap box berukuran 30 x 40, dan penting untuk memindahkan kumbang ke box baru setiap 2 minggu sekali agar tidak tercampur dengan larva yang baru menetas, dengan harga jual yang berkisar antara 40.000 hingga 140.000 per kilogram tergantung ukurannya, dan bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menarik untuk memenuhi kebutuhan pakan reptil, burung, serta umpan pancing. Lalu ada maggot atau maggot black soldier fly. Siklus panennya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 15 hari. Sangat efisien karena media ternaknya menggunakan sampah organik rumah tangga, sehingga bisa turut berkontribusi dalam pengelolaan limbah di lingkungan sekitar. Agar budidaya optimal, disarankan menggunakan nampan bertingkat dan memberikan batas dedak kering di sekeliling wadah agar maggot tetap berada di dalam, dan hasilnya dapat dipasarkan kepada peternak ayam, bebek, atau ikan, baik dalam kondisi segar maupun dikeringkan sebagai pakan bernutrisi tinggi. Ada juga ternak cacing tanah seperti jenis Lumbricus atau Tiger, menawarkan keuntungan ganda karena bisa menjual cacing hidup sekaligus pupuk cacing yang dihasilkan dari kotorannya. Panen perdana bisa dilakukan dalam waktu 2 hingga 3 bulan dengan media campuran limbah sayur dan tanah. Dan untuk kenyamanan cacing, tutup box
dengan kain basah atau paranet agar kondisi di dalam tetap gelap dan lembab, mengingat cacing lebih aktif bergerak di malam hari. Dan target pasarnya juga cukup beragam, mulai dari para pemancing, peternak ikan, hingga industri farmasi yang membutuhkan tepung cacing sebagai bahan baku produk kesehatan. Lalu ada juga ternak kroto atau telur semut ngangrang. Ini dapat dilakukan dengan praktis menggunakan media toples atau kotak mika tanpa memerlukan ratu selama populasi semut dan asupan pakannya terjaga dengan baik. Itu ada ayam petak-petok sendirian. Proses panen ini bisa dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali dengan hasil sekitar setengah hingga 1 on per toples. Dan kunci keberhasilan ternak kroto atau telur semut ngangrang ini adalah menjaga keamanan semut dengan memberikan isolator berupa oli atau minyak pada kaki-kaki rak agar semut tidak kabur. Dan memang sih dulu toko tempat saya kerja ini pernah jualan kroto, karena nggak tahu, tidak dikasih isolator, krotonya dibawa kabur semutnya. Mengingat harga jual kroto yang bisa mencapai 300.000 per kilogram, usaha ini sangat diminati oleh para penghobi burung atau pelaku bisnis kuliner. Lalu ada ternak jangkrik yang merupakan salah satu komoditas ternak favorit karena siklus panennya yang sangat singkat, antara 26 hingga 30 hari saja. Dan untuk memulainya hanya memerlukan media sederhana berupa tumpukan kelaras atau daun pisang kering serta egg tray guna menjaga kehangatan dalam box. Pakan utama yang diberikan adalah por ayam berprotein tinggi yang dikombinasikan dengan dedaunan seperti daun pepaya atau daun sidogori. Dan sebagai gambaran, 1 box berukuran 120 kali 240 ini dapat ditebar dengan 12 kg telur yang mampu menghasilkan sekitar 40 kg jangkrik, dan hasilnya sangat mudah dipasarkan dengan menyasar kios pakan burung, pengepul, atau komunitas penghobi burung kicau. Kalau ini jangkrik alas jangkrik alam, makanya badannya kecil-kecil. Bisa juga jangkrik genggong itu yang gede itu, tapi gampang meninggoy, nggak tahan lama kalau jangkrik genggong. Lalu ada juga ternak tikus putih atau mencit.
Untuk kebutuhan pakan reptil yang dapat diatur secara efisien menggunakan sistem rak kayu sliding yang hemat ruang, memiliki siklus reproduksi yang cepat di mana dapat beranak setiap 1 hingga 2 bulan dengan jumlah anak berkisar antara 6 hingga 12 ekor per kelahiran, dan pakannya juga sangat sederhana yaitu berupa nasi, por ayam, serta air minum yang selalu tersedia. Dan penting untuk memisahkan pejantan saat betina sedang hamil agar bayi tikus tetap aman. Hasil ternak ini juga bisa dijual dengan harga 3.000 hingga 5.000 per ekor dengan pemilihan utama dari kalangan pemilik reptil, burung hantu, atau kebutuhan laboratorium. Cukup sekian pembahasan tentang ide ternak di box plastik bekas untuk ibu rumah tangga yang cepat panen dan mudah dipasarkan. Mudah-mudahan menghibur, menambah pengetahuan, dan terima kasih sudah menonton.